Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ. Pada video kali ini saya akan memberi tips ini saudaraku ya. Untuk kita yang para penderita asam lambung yang belum sembuh ini, bagaimana caranya supaya kita itu nikmat beribadah, terutama ketika sholat. Karena sangat banyak keluhan ketika kita melakukan sholat. Dengan gerakan-gerakan sholat, maka sering sekali perut kita terasa tidak nyaman. Bagaimana tipsnya, cara-caranya bagaimana? Tentu saja yang belum subscribe, pastikan sudah subscribe dan di like videonya. Doakan semoga channel ini terus berkembang, bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, gini saudaraku ya, pertama, kita harus tetaplah bersyukur. Karena penyakit ini hanya mengganggu keseharian kita, tidak mematikan. Memang rasanya sangat luar biasa, kita menderita itu sepertinya, waduh, seperti ingin apa ya, ya seperti itulah pokoknya. Kita tahu sendiri rasanya bagaimana, tidak enak sama sekali. Terus bahwa kita harus tahu bahwa kita diberi sakit ini adalah sebuah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mencuci dosa kita. Ya mungkin sebelumnya kita pernah melakukan banyak kesalahan, kita banyak dosa, terus kita diberi sebuah penyakit asam lambung ini, dan saya pribadi pun sangat sekali bersyukur karena dengan penyakit asam lambung yang pernah saya alami, saya lebih mengerti arti kehidupan, nikmatnya sehat, nikmatnya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini saya sering lupa, mungkin saya kurang sedekah atau pokoknya banyaklah kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan pada sebelum saya terkena asam lambung. Dan cara-cara saya untuk menjaga kesehatan sebelum saya terkena asam lambung dengan sekarang ini sudah jauh berbeda. Dari segi makanan, dari segi pola hidup, semua sudah berubah total. Nah, saya akan memberi tipsnya ini saudaraku, supaya ketika kita sholat kita bisa khusyuk. Pertama ya saudaraku, ketika kita mau sholat, jangan posisi perut kenyang. Jadi 1 jam atau 1,5 jam setelah kita makan, nah kita wudhu terus kita sholat. Nah, ketika yang masih kondisi terlalu lemah, lebih baik sholatnya di rumah dulu, walaupun laki-laki, walaupun perempuan. Ketika gini, kalau kita kondisi masih terlalu lemah, terus kita paksakan ke masjid, ketika ada sesuatu hal yang kita rasakan sangat tidak nyaman di masjid, maka itu akan membuat trauma ke waktu yang akan datang. Ketika kita sudah enakan, kita sudah mulai agak baik, kita sudah ingin ke masjid padahal sudah tidak apa-apa, kita akan mengingat-ingat, wah dulu saya pernah ke masjid rasanya tidak enak, nanti kalau saya ke masjid lagi, kalau saya pingsan di masjid bagaimana. Nah, pasti berpikiran seperti itu karena saya pun mengalami seperti itu. Saya hampir sekali pernah jatuh ketika saya sholat di masjid itu, ketika imam masih membaca Al-Fatihah. Saya sangat cemas, keringat dingin, perut tidak nyaman, mata sudah hampir gelap. Nah, di waktu itu saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saya pasrah lah, tapi alhamdulillah ternyata itu hanya pikiran saya. Tetapi memang pada waktu itu tidak saya pungkiri juga, kondisi saya pun masih sangat lemah. Jadi saudaraku ya yang ingin sholat, tipsnya ketika perut kita dalam kondisi tidak terlalu lapar, tidak terlalu kenyang, maka ketika kita rukuk pun atau ketika sujud itu perut kita tidak seberapa terganggu. Jadi untuk menambah supaya lebih tidak terganggu lagi, kita bisa dengan cara mempercepat bacaan kita, atau kita mengambil wajib-wajibnya saja. Seperti ketika kita sholat kan setiap rakaat wajibnya Al-Fatihah saja. Tidak pakai surat pendek misal. Jadi ketika kita sholat kita baca Fatihah saja, surat pendeknya tidak usah, ya tidak apa-apa. Nah, ketika kita sudah mulai agak enakan, boleh dibaca semua. Mau yang panjang pun nggak apa-apa. Nah, ketika kita sujud atau ketika kita ruku, kita baca doanya 1 kali boleh. Karena sunahnya kan 3 kali, wajibnya 1 kali, kita baca 1 kali boleh. Terus ketika yang masih terlalu lemah, mas saya berdiri itu masih susah sekali, ya duduk. Itulah enaknya Islam itu, karena sangat fleksibel. Dari kita yang sehat sampai kita yang sakit, dari yang kecil sampai yang tua, semuanya sudah diatur. Sudah diatur sangat rapi. Memang agama yang paling sempurna ini menurut saya ya Islam inilah, karena semuanya apa-apa yang kita lakukan, keseharian kita diatur semua. Jadi sesuaikan kondisi kita masing-masing. Ketika kita
bisa dengan berdiri, berdiri. Ketika kita sholatnya hanya mungkin masih bisa duduk, ya duduk, nggak apa-apa. Jadi yang penting ketika kita waktunya beribadah, kita beribadah. Ketika kita ingin sodako, sodako. Itu karena juga bisa manfaat sodako ini kan sangat luar biasa. Anda bisalah bertanya kepada ustadz-ustadz Anda. Jadi supaya kita apa? Kalau kita tenang, maka pencernaan kita pun akan segera membaik. Dan yang jelas gini, saudaraku ya, ketika kita sudah selesai sholat, ketika kita sudah selesai ibadah, berdoa. Kita harus selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berdoa dengan ikhlas, dengan penuh kepasrahan. Kita memohon supaya kita lekas sembuh, supaya kita cepat menemukan jalan kesembuhan. Jadi gini, saudaraku ya, saya membuat video seperti ini kan hanya sebagai perantara supaya Anda lekas sembuh, karena saya sangat bersyukur saya bisa sembuh sehingga saya ingin berbagi ilmunya. Terus apa yang Anda lakukan itu kan usaha. Nah, semua itu yang menentukan tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita tidak berdoa yaitu salah. Karena apa? Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya perantara, Anda yang berusaha, yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan ragu untuk terus berdoa. Jangan Anda hanya pasrah saja, hanya usaha saja tanpa berdoa. Itu tidak boleh. Nah, ketika kita hanya berdoa saja tetapi kita tidak berusaha, ya sama aja bohong. Tetapi kita terus berusaha, kita lupa kalau kita itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berdoa, maka ya berarti kita orang sombong. Nah, seperti itulah kira-kira. Ketika Anda sudah agak mulai membaik, Anda sudah menerapkan tips-tips yang saya berikan kepada Anda semua, boleh ketika sudah ingin ke masjid, ketika memang benar-benar sudah agak enakan, boleh kita baru ke masjid. Ketika kita sampai di masjid juga tidak usah memikirkan yang aneh-aneh. Kita fokuskan kalau kita itu ingin beribadah. Jadi tidak usah cemas. Pokoknya kalau toh memang Anda itu pingsan di masjid, pasti banyak yang nolong. Sudah tenang saja, tidak usah khawatir. Ya kalau orang pingsan juga itu mungkin dikipas-kipas apa dikasih air apa dikasih minyak kayu putih juga nanti bisa sadar sendiri kok. Jangan takut ketika ada apa-apa tidak ada yang nolong tuh jangan takut. Pokoknya jangan cemas. Langsung berangkat ke masjid. Saya akan sholat, saya ingin beribadah, saya mau berdoa. Tenang. Nah, gitu caranya. Dan tips yang lain ketika kita yang para lelaki ini, tentu saja kalau ketika hari Jumat kita sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu nggak boleh di rumah, harus di masjid. Tetapi kalau kondisi kita sudah memang agak membaik, kita mau ke masjid, caranya duduknya jangan di tengah. Saya dulu duduk di pinggir, di dekat tembok. Jadi ketika saya bangun dari duduk, ketika khotib masih di mimbar itu kan kita duduk agak lama. Terus setelah mau sholat kita akan berdiri. Nah di situ biasanya timbullah sensasi yang agak-agak terasa. Jadi ketika saya agak-agak pusing, saya menyender sebentar di tembok. Nah, atau di dekat pintu. Jadi ketika nanti sudah mulai agak tidak nyaman, ketika sudah selesai Anda ingin buru-buru keluar pun bisa karena dekat pintu. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Nah, sesuaikan dengan kondisi Anda. Mungkin kalau Anda sholat Jumat, mungkin yang di pinggiran sudah habis, sudah banyak orang. Jadi Anda mau dekat tembok tidak bisa. Ya di tengah. Di tengah misalnya ada tiang kan. Kalau kita pusing bisa nyender di tiang. Nah, seperti itu. Ya, yang jelas ketika kita mau berangkat ke masjid itu minumlah dulu setengah gelas saja. Jangan banyak-banyak nanti kita ingin buang air kecil dan batal wudhunya. Setengah gelas untuk membantu supaya kalau memang agak-agak mau kuman itu waktunya agak lebih lama. Beda dengan ketika lambung kita kekurangan cairan, itu sangat sekali berbeda. Mungkin segitu saja saudaraku ya yang bisa saya sampaikan. Jika salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya itu datangnya dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda lekas sembuh dan lebih nikmat lagi beribadahnya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.